bikin perusahaan. Misalnya hotel. Hotel kan sudah banyak kan, di mana-mana hotel. Hampir semua, tiap kota pasti ada hotelnya. Nah, gimana caranya kita membedakan diri sama hotel yang sudah ada? Kita kan misalnya baru hotelnya. Misalnya, nah itu kita cari segmen pasar mana yang belum ada pesaingnya, atau misalnya masih sedikit kompetitornya, kita masuk ke situ. Jadi kayak gitu. Jadi selain karena kita nggak bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat, kita juga cari mana yang misalnya kompetitornya sedikit atau nggak ada, untuk supaya kita bisa bersaing. Terus kalau misalnya kita kita jualan atau kita punya perusahaan apa, tapi kita nggak bisa bersaing, kita nggak punya suatu keunikan yang dicari oleh konsumen, nah, kan sama aja kita susah untuk bertahan hidup. Maksudnya susah untuk bisnis itu bisa berlangsung lama. Jadi kita harus punya sesuatu yang bisa kita tampilkan gitu, untuk dibandingkan sama pesaing. Tuh. Terus ini segmentasi akan membantu perusahaan untuk meraih competitive advantage terhadap para pesaing melalui diferensiasi produk. Itu tadi, kalau kita punya sesuatu yang unik, itu kita mempunyai keunggulan bila dibandingkan dengan namanya pesaing. Terus sebuah produk mungkin tidak dapat memuaskan semua kelompok masyarakat, ini tadi saya sudah bilang kan, tetapi mungkin dapat memuaskan suatu golongan masyarakat yang homogen, itu tadi. Setelah kita bagi-bagi ke dalam beberapa segmen, kita pilih salah satu sebagai target kita. Nah, kita memuaskan aja satu kelompok itu yang memang jadi target kita, jadi sasaran kita. Seperti itu. Terus ini manfaat segmentasi pasar, itu mendesain jasa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Terus menganalisis pasar, menemukan peluang. Jadi kalau kita masih baru, cari yang belum ada kompetitornya. Terus posisi yang superior dan kompetitif, sama menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Nah, ini manfaat kalau kita melakukan yang namanya segmentasi pasar. Nah, ini syarat-syaratnya. Ada besar apa enggak segmennya, ada daya belinya atau enggak. Jadi misalnya kita punya produk A, kira-kira ada yang mau beli enggak? Kalau misalnya enggak ada yang mau beli kan percuma juga kita jualan ya toh. Misalnya nih, kita mau buka hotel. Anggap aja misalnya mau buka hotelnya di desa ya. Misalnya, mau buka di desa, tapi harga kamar kita, satu kamar harganya 1 juta. Kira-kira ada yang mau datang ke situ nggak? 1 juta setiap malam. Tempatnya di desa misalnya nggak ada yang mau datang kan, maksudnya nggak sesuai dengan lingkungan sekitar. Kecuali kalau memang misalnya tempatnya kayak di pegunungan dan itu tempat tempat buat orang-orang liburan yang kayak villa-villa, nah itu kan beda ceritanya. Tapi ini di desa yang benar-benar desa, cuman ya cuma desa tapi bukan tempat wisata, tapi harganya hotel satu malam 1 juta. Orang yang di kota aja 1 juta aja masih, kalau enggak yang bener-bener orang yang duitnya banyak aja nggak mungkin dipilih kok sama orang, apalagi ini di desa ya kan. Nah, jadi harus dilihat ada daya belinya nggak, mereka mampu nggak beli apa yang kita tawarkan. Itu kan percuma juga, kita sendiri yang rugi. Misalnya kita buka hotel tapi nggak ada yang datang, tapi setiap hari kita pasti menyalakan AC, lampu, kita bayar karyawan. Terus dari mana kita dapat duitnya kalau nggak ada yang tidur di hotel kita ya toh? Rugi kan jatuhnya. Nah, itu harus hati-hati. Terus apakah dapat dibedakan dengan segmen lainnya atau tidak? Apakah ada pesaing atau belum tadi? Terus dapat dijangkau apa enggak? Sama keduanya dapat kita jangkau, misalnya kita mempunyai sumber daya yang mumpuni enggak untuk memenuhi segmen tersebut. Kalau misalnya enggak punya ya jangan ngoyo istilahnya ya, jangan ngotot. Sesuaikan aja sama apa yang kita punya.
terus perusahaan memiliki itu dari sumber yang memadai atau tidak. Jadi intinya kita sesuaikan sama kemampuan kita, terus kita cari juga sasaran yang bisa kita penuhi kebutuhannya. Jangan yang muluk-muluk, jangan menginginkan sesuatu yang di luar jangkauan kita, sama aja percuma. Oke, ini langkah-langkah dalam segmentasi pasar. Pendefinisian pasar yang ingin dimasuki. Jadi kita mau habis dibagi-bagi, kita mau pilih yang mana. Terus identifikasi dasar atau alternatif untuk segmentasi. Nanti ada kita bahas lebih lanjut, sama memilih dasar yang terbaik untuk segmentasi, sama identifikasi segmen pasar individu untuk menunjukkan daya tariknya, dan lagi segmen yang menjadi target secara spesifik. Nah ini loh jenis-jenis segmentasi. Jadi segmentasi itu bisa dilakukan berdasarkan ini. Bukan ada segmentation approach. Kalau nggak kelihatan bisa dilihat di halaman 2.22. Jadi buka. Nah, di situ bisa berdasarkan consumer karakteristik, karakter dari konsumen atau consumer respon. Jadi respon dari konsumen itu seperti apa? Kalau karakteristik itu bisa dari demografik sama sosioekonomik, kayak misalnya cowok apa cewek, usianya berapa, penghasilannya berapa gitu. Kalau dari yang kedua itu adalah psikografik. Psikografik itu apa? Itu berdasarkan gaya hidup atau perilaku. Jadi misalnya ada yang sasaran kita itu yang misalnya kita punya hotel, sasaran kita adalah keluarga, maksudnya orang-orang yang suka bepergian rame-rame satu keluarga. Berarti hotel kita harus gimana? Harus menyediakan hotel yang kamarnya besar-besar, yang luas, yang cukup untuk satu keluarga, misalnya seperti itu. Terus dari situ kalau geografik ya berdasarkan letak geografis ya. Kita mau bagi berdasarkan apa? Misalnya kalau di Indonesia kan sangat luas sekali. Dan misalnya berdasarkan pulau atau berdasarkan wilayah, kota atau provinsi atau apa. Terus kalau berdasarkan manfaat, ini manfaat yang berdasarkan manfaat yang akan dicari pelanggan jasa. Ini perhotelan, beberapa pelanggan mencari manfaat berbeda dari hotel. Ada yang mencari murah sama bersih, ada yang mencari mewah yang sesuai dengan fungsinya, ada yang mencari pemandangan yang oke. Itu kalau berdasarkan karakteristik konsumen. Terus yang kedua itu berdasarkan respon dari konsumen. Yang pertama itu berdasarkan pemakaian atau usage. Itu ada dari respon promosi. Itu jadi dilihat ada kan orang-orang yang sensitif sama yang namanya promosi. Maksudnya mereka senang banget kalau ada promosi. Misalnya ada pameran atau apa, mereka pasti datang kalau misalnya ada diskon atau ada lagi misalnya beli satu gratis satu. Itu kan ada tipe orang yang seperti itu. Itu sasaran kita misalnya kayak gitu. Terus berdasarkan kesetiaan, ada konsumen yang setia sama yang suka gonta-ganti. Mbak-mbak sama mas termasuk golongan yang setia apa yang suka gonta-ganti? Coba-coba. Ayo, termasuk yang mana? Yakin? Tergantung apa mbak? Tergantung apa?